Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Janur, bersama saya kembali pada hari ini. Saya berada di pantai Ujung Pandaran. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dari Stephen Covey. Dalam video terdahulu kita udah bahas 3 ya. 3 kebiasaan yang menjadi kunci kemenangan individu. Yang pertama adalah menjadi proaktif. Kemudian yang kedua adalah start with the end in mind. Kemudian yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Nah, kebiasaan yang keempat, 5 dan 6 ini adalah kebiasaan yang terkait dengan kemenangan antar pribadi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, utamakan mengasah 3 kebiasaan yang berikutnya. Yaitu yang pertama adalah berpikir menang-menang. Nah, banyak pola pikir orang, diantaranya ada berpikir kalah menang. Nah, ini adalah tipikal orang yang sulit untuk berkata tidak, sehingga dirinya selalu dalam posisi kalah, orang lain yang menang. Atau sebaliknya, berpikir menang kalah. Jadi dia hanya ingin menang, tidak mau kalah. Kemudian ada juga yang berpikir kalah-kalah. Nah, ini saling jegal, saling saling baku hantam. Pokoknya kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak dapat. Nah, ini kebiasaan yang sangat jelek. Oleh sebab itu berpikirlah menang-menang. Kita menang, orang lain juga menang. Kita ciptakan value bersama sehingga value itu dinikmati oleh saya dan Anda. Nah, kemudian kebiasaan yang kelima selain berpikir menang-menang adalah pahami orang lain sebelum minta dipahami oleh orang lain. Jadi lebih dulu kita mencoba memahami bagaimana kondisi orang lain, baru kita minta dipahami oleh orang lain. Kalau kita sudah memahami posisi orang lain, kita tidak perlu meminta, mereka akan dengan sendirinya memahami kita. Nah, kemudian terkait dengan kebiasaan yang keempat, yaitu berpikirlah untuk menciptakan sinergi. Nah, ini kebiasaan yang keenam ya. Ada kaitan dengan kebiasaan yang keempat, berpikir menang-menang. Agar bisa menang-menang ya kita harus menciptakan sinergi. Bersinergi itu artinya kita menyiapkan tahap berikutnya dari proses orang lain. Jadi ketika kita lihat teman-teman sudah bergerak ke arah mana, oke, kita tunggu, kita siapkan, kita kondisikan agar ketika proses mereka selesai, proses yang kita bangun bisa dimulai, dan itu bertautan. Nah, itulah yang disebut dengan sinergi. Nah, baru kebiasaan yang ketujuh adalah istilah dari Stephen Covey adalah asah gergajimu. Kita seperti tukang kayu aja ya. Nah, mengasah gergaji di sini intinya adalah memperbaharui alat kerja. Kalau dalam dunia organisasi, tool kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu harus kita perbaharui diri kita. Bagaimana caranya? Satu, perbaharui fisik kita. Jangan tidur terlalu malam. Kemudian jangan begadang. Jangan mengkonsumsi alkohol. Ini adalah cara memperbaharui diri kita. Kemudian jangan lupa berolahraga agar hormon-hormon bahagia itu menjadi keluar, dopamin alami juga menjadi keluar. Nah, jangan lupa mental kita juga perlu diasah. Lupakan urusan-urusan yang menyebabkan Anda stres. Kemudian perbaharui jiwa Anda, refreshing lah, healing kalau istilah anak muda sekarang ya. Nah, ini yang seperti saya lakukan, saya healing bersama kawan-kawan, saya healing ke pantai Ujung Pandaran. Ini adalah cara memperbaharui emosi dan psikologi kita. Kemudian spiritualitas kita juga perlu diperbaharui. Perbanyaklah membaca, perbanyaklah beribadah agar hati dan pikiran kita juga selalu fresh. Itulah 7 kebiasaan yang sangat efektif dari Stephen Covey. Mudah-mudahan membantu. Video ini kami buat sangat singkat karena di sini cuacanya gerimis. Oke, Sobat Janur, sampai jumpa dalam pertemuan yang berikutnya. Janur Harati Usada, Harati Leo. Sekian.